Jenderal Dudung kirim Yonif tombak sakti putus alur distribusi senjata KKB Papua. Dalam rangka memutuskan pasokan amunisi dan senjata untuk kelompok kriminal bersenjata alias KKB Papua, KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman memberikan wanti-wanti ke pasukan Yonif Tombak Sakti. Dilansir dari surya.co.id, Jenderal Dudung melakukan pemeriksaan kesiapan operasi Batalion Infanteri Yonif 122 Tombak Sakti yang bermarkas di Pematang Siantar, Sumatera Utara, Kamis 8 Juni 2023. Dalam pemeriksaan ke batalion yang akan melaksanakan penugasan sebagai satuan tugas pengamanan perbatasan Satgas Pamtas di wilayah sektor utara Papua itu, KSAD memeriksa gelar pasukan maupun alat perlengkapan yang akan digunakan dalam penugasan. KSAD menyampaikan bahwa tugas operasi merupakan tugas mulia dan kepercayaan yang diberikan negara terkait dengan indikator keberhasilan tugas yang selama ini disampaikan kepada prajurit, yaitu mendapat menyita senjata dari pihak yang tak berwenang. KSAD menegaskan bahwa indikator tersebut harus diubah. Justru kalian di perbatasan harus mampu menghalau berbagai kegiatan ilegal seperti pasokan amunisi, senjata yang masuk, serta penyusupan bantuan dari luar dan peredaran narkoba, tegas KSAD. Didampingi Ketua Umum Persid Kartika Chandra Kirana, Nai Rahma Dudung Abdurrahman, KSAD kembali menegaskan kepada seluruh personel yang akan melaksanakan tugas di Papua untuk meningkatkan kewaspadaan. Meskipun nantinya bertugas di wilayah yang relatif aman, KSAD juga menekan agar seluruh prajurit juga senantiasa membantu kesulitan masyarakat Papua, lakukan pembinaan teritorial kepada masyarakat sebab banyak yang membutuhkan bantuan di sana. Sebelumnya, akhirnya terjawab asal-usul senjata dan amunisi yang digunakan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Isu mengenai senjata ini mencuat setelah di media sosial ada foto-foto senjata canggih yang dipamerkan KKB Papua. Misalnya saja M16A2 Assault Rifle dengan pelontar granat M203 Browning Auto 5 hingga Remington 870 TAC Shotgun. Ada juga Lego L1A1, L1A1 SLR disebut sebagai senjata buatan Australia. Senjata api itulah yang menjadi KKB Papua tak pernah berhenti melancarkan aksi anarkis. Sempat berembus isu yang menyebut KKB Papua mendapat pasokan senjata dan amunisi dari pihak asing. Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membeberkan sekilas tentang KKB Papua dan sumber senjata yang dimiliki selama ini. Ex-Kapolri itu membeberkan fakta tersebut ketika ditemui awak media di Jakarta Utara Kamis 25 Mei 2023. Ia mengungkapkan itu terkait fakta tentang KKB Papua yang kerap beraksi. Dikatakan kelompok separatis teroris itu punya 4 sumber senjata. Senjata-senjata dari 4 sumber itu kemungkinan tetap digunakan sampai sekarang. Tito Karnavian mengaku mengetahui sumber-sumber senjata api tersebut karena dirinya pernah menjabat Kapolda Papua selama 2 tahun lamanya. Ia lantas menyebut 4 sumber senjata api sebagaimana yang dimaksudkan. Pertama, kata Tito Karnavian, senjata KKB Papua itu merupakan hasil rampasan dari prajurit TNI Polri yang lengah. Selain itu, ada juga oknum prajurit TNI Polri yang menjual amunisi. Saya pernah jadi Kapolda di sana. Setahu saya ada beberapa kasus seperti itu, tetapi tidak banyak, kata Tito. Berikutnya lanjut dia, senjata api tersebut berasal dari sisa konflik bersenjata di Ambon. Hal itu berdasarkan pengungkapan yang pernah ia lakukan selama bertugas di daerah bergolak tersebut. Ketiga, lanjut Tito Karnavian, senjata api yang digunakan KKB Papua itu berasal dari Filipina Selatan. Ia pun menyinggung kalau kasus tersebut belum lama ini diungkap oleh Polri.
Dikatakannya, Filipina merupakan negara bebas senjata api. Bahkan di negara itu, salah satu industri rumah tangganya adalah pembuatan senjata api. Terakhir, lanjut Tito, adalah senjata tersebut masuk melalui jalur tikus lewat Papua Nugini. Akan tetapi, penyelundupan melalui jalur ini relatif kecil. Dalam gulita pasukan TNI Polri serbu markas KKB Papua, kelompok Egyanus Kogoya. TNI Polri dikabarkan menyerbu markas kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua pada tengah malam. Aksi penyerbuan dalam gulita ini dikabarkan media asing yang bermarkas di Selandia Baru yakni Radio New Zealand. Penyerbuan markas Egyanus Kogoya CS tersebut berlangsung Kamis 23 Maret 2023. Pekan lalu, Radio New Zealand melaporkan 3 orang tewas dalam bentrokan bersenjata. KKB, pimpinan Egyanus Kogoya, merupakan kelompok yang menyandera pilot Susi Philip McMartens. Operasi pasukan Indonesia dilaporkan digelar pada Kamis pukul 01.00 dini hari waktu setempat. Serangan ini kemudian memicu serangan balasan dari KKB. Pihak KKB menyatakan bahwa komandan mereka Egyanus Kogoya turut diserang pasukan Indonesia. KKB menyebut seorang anggota mereka tewas dalam serangan. KKB juga mengklaim menembak 4 personel keamanan Indonesia, menewaskan 1 personel TNI dan 1 personel Polri. Belum diketahui apakah Philip Martens berada di markas dalam hutan tersebut selama operasi. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu telah disandera KKB selama 50 hari.